Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai pertempuran Ambarawa yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Sekarang Antum buka buku paketnya halaman 109, yaitu tentang pertempuran Ambarawa. Ini adalah foto dari Kolonel Sudirman. Tentara sekutu dapat diusir dari Ambarawa melalui taktik gerilya dari Kolonel Sudirman ini. Nah, untuk penjelasannya, pasukan sekutu datang ke Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 bersama tentara Nika yang menyebabkan terjadinya pertempuran di Ambarawa. Maka dari itu pertempurannya disebut dengan pertempuran Ambarawa. Tentara Indonesia dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, untuk penjelasannya silakan simak. Pasukan sekutu datang ke Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan mereka datang ke Ambarawa yaitu untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tapi ternyata pasukan sekutu tersebut disusupi oleh tentara Nika. Mereka membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Akibatnya terjadilah pertempuran pada tanggal 20 November 1945. Dan pada pertempuran ini gugurlah seorang kolonel yang bernama Letnan Kolonel Isdiman, tepatnya pada tanggal 26 November 1945. Nah, setelah wafatnya beliau, maka pertempuran ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang menggantikan tugas dari Letkol Isdiman dalam memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Desember 1945. Nah, pada tanggal itu terjadi pertempuran yang sengit yang disebut dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, tentara sekutu berhasil dikalahkan dan untuk memperingati peristiwa itu di Ambarawa, tepatnya di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu dibangun monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, silakan dilihat. Ini adalah monumen Palagan Ambarawa yang berada di Ambarawa, Semarang ya. Sekarang kalau misalkan antum pergi ke Semarang, Jawa Tengah, bisa dilihat ini monumennya ada. Ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran Ambarawa. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Bisa dilihat ini adalah Hotel Majapahit yang mengapit Hotel Yamato ya. Hotel Yamato di Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Namun pada waktu itu, rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya. Ini secara garis besarnya, untuk penjelasannya silakan disimak ya. Nah, ultimatum itu ditolak oleh rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Jadi apapun yang terjadi, rakyat Surabaya tidak menerima ultimatum tersebut. Nah, ultimatumnya itu seperti ini. Jadi ultimatumnya itu
Pemimpin dan pemuda Surabaya berkumpul di tempat yang ditentukan dengan tangan di atas kepala, selambat-lambatnya pukul 6, untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat pada tanggal 10 November 1945. Apabila tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempur baik dari darat, laut maupun udara. Nah, itu bunyi dari ultimatumnya. Tapi rakyat Indonesia menolak dan dipimpin oleh Bung Tomo untuk tetap mempertahankan kota Surabaya. Melalui pidatonya, ia mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan musuh. Pertempuran berjalan sangat sengit, dan tingginya semangat juang rakyat Surabaya membuat tentara Inggris kesulitan dalam memberikan perlawanan. Tapi sekutu dapat menduduki Surabaya karena menang dalam persenjataan. Maka dari itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini adalah foto Bung Tomo ya. Beliau yang mengobarkan semangat rakyat Surabaya melalui pidato-pidatonya yang disiarkan melalui radio pada saat itu. Bisa dilihat baik-baik ini fotonya ya. Nah, kemudian ini adalah insiden Hotel Yamato. Jadi, pada tanggal 18 September 1945, sekelompok orang Belanda menaikkan bendera Belanda. Benderanya itu berwarna merah, putih, biru di atas Hotel Yamato Surabaya. Para pemuda waktu itu marah. Dan saking marahnya, mereka langsung merobek warna birunya pada bendera itu, sehingga bendera merah putihlah yang berkibar di atas Hotel Yamato. Hotel Yamato saat ini masih tetap ada dan berganti nama menjadi Hotel Majapahit yang tadi fotonya sudah dilihat ya di awal. Kemudian, Inggris juga menyebarkan pamflet melalui udara yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata waktu itu. Tapi hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran antara tentara sekutu dengan rakyat Indonesia di beberapa tempat. Nah, pada akhirnya rakyat dari Surabaya ini memenangkan pertempuran ini, dan pertempuran ini disebut dengan pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, itu penjelasannya untuk pertempuran Ambarawa dan pertempuran di Surabaya. Ini ada kuis, silahkan antum isi. Kuisnya ada 4 nomor. Yang pertama, siapa yang menggantikan Kolonel Isdiman dalam pertempuran Ambarawa? Yang kedua, di manakah monumen Palaga Ambarawa dibangun? Yang ketiga, apa nama hotel yang dipasangi bendera Belanda di Surabaya? Dan yang keempat, tanggal berapa Hari Pahlawan diperingati? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.